The True Martial World, Bab 33. Judul, Memakan Pohon Pagoda Besar. Berapa usiamu? Zhang Yuxian memandang orang pertama, pria pendek tapi gempal. Anggota persiapan kultivator keduanya gemuk dan berkulit gelap. Pria ini memiliki status yang cukup besar di klan suku Lian. Bahkan di antara kam prajurit persiapan, dia adalah salah satu yang terkuat. Dia merasa terhormat menjadi orang pertama yang diperiksa oleh Zhang Yuxian dan sekarat karena antisipasi. Tuan, aku 26 tahun ini. Aku bisa menaikkan stone roller 400 pound. Aku tidak omong kosong. Batu yang begitu berat bisa aku angkat 4-5 kali seperti mainan. Jika Tuan ingin mengikutiku, aku akan mengangkatnya untuk menunjukkan kepadamu. Pria ini memperkenalkan dirinya dengan percaya diri. Zhang Yuxian tidak memperhatikan kata-katanya yang membanggakan diri, dan diam-diam meletakkan tangannya di bahu pria itu. Dia mulai menyuntikkan Yuan Qi. Seseorang yang memiliki mata langit terbuka, dapat melihat otot, meridian, tulang seseorang dengan sekilas pandang, dan dari sana menentukan apakah seseorang cocok untuk seni bela diri. Namun, Zhang Yuxian belum mencapai alam seperti itu. Jadi metode pemilihannya adalah menyuntikkan seseorang dengan sedikit Yuan Qi, dan melihat bagaimana tubuh orang tersebut akan menyerapnya. Mereka yang bisa menyerapnya dengan baik memiliki konstitusi yang sesuai. Mereka yang daya serapnya buruk memiliki konstitusi yang tidak sesuai. Setelah usaha singkat, Zhang Yuxian tidak bisa berkata-kata. Kurang dari 10% dari jumlah Yuan Qi yang disuntikannya diserap oleh pria itu. Itu sekitar 7-8%. Bakat ini terlalu tak tertahankan untuk dilihat. Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkan musuh hanya karena kamu bisa mengangkat batu? Zhang Yuxian menatap mata pria itu sambil berkata, konstitusi kamu sangat umum, tidak cocok untuk seni bela diri. Kata-kata Zhang Yuxian seperti seember air dingin yang disiramkan ke wajah pria itu. Pria yang sombong itu bingung. Tidak cocok untuk seni bela diri? Bagaimana mungkin aku tidak cocok untuk seni bela diri? Pria itu merasa sangat tidak puas, tapi saat bersentuhan dengan tatapan dingin Zhang Yuxian, dia memudar ke belakang seperti seorang pecundang yang kalah. Aku selalu lebih kuat dari teman-teman aku sejak muda. Aku bisa mengangkat roller batu seberat 400 pon ketika aku besar nanti. Jika aku tidak cocok untuk seni bela diri, apakah aku bisa mengangkat roller batu yang berat itu? Pikiran ini berputar-putar di benak pria itu. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan diberitahu oleh Zhang Yuxian bahwa dia tidak cocok untuk seni bela diri, meniadakan semua usahanya sebelumnya. Tentu saja, dia hanya mengingatnya karena dia tidak memiliki keberanian untuk menentang Zhang Yuxian. Tetap di sini untuk saat ini, Zhang Yuxian tidak berencana untuk mengirimnya segera berkemas, tetapi menahannya di sana. Itu karena Zhang Yuxian tahu bahwa dia harus siap secara mental saat membuat seleksi di alam liar. Sulit bagi orang-orang ini untuk menjadi ahli dalam lingkungan yang begitu buruk. Sebuah suku tanpa ahli akan melanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan sangat tidak mungkin keajaiban bisa terjadi dari itu. Tetapi dengan sangat cepat, Zhang Yuxian menyadari bahwa dia telah meremehkan sejauh mana kualitas buruk manusia di alam liar yang luas. Dia mulai mengerti bahwa tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Saat dia turun jalur, pria sombong dari sebelumnya sebenarnya dianggap tidak buruk. Saat sampai di ujung, sebagian besar hanya bisa menyerap 6-7%, bahkan ada yang hanya bisa menyerap 4-5%. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Zhang Yuxian hanya bisa menurunkan standarnya. Dia akhirnya memutuskan bahwa semua yang bisa menyerap lebih dari 6% bisa tetap tinggal. Kurasa kamu hampir tidak memenuhi syarat. Zhang Yuxian menatap tanpa daya pada seorang pria gemuk, dan hanya bisa mendeskripsikannya dengan kata nyaris. Saat dia menyelidikinya, tingkat eliminasi dia sekitar 50%. Dengan sekitar 40 anggota kam prajurit persiapan, hanya ada sekitar 20 yang memenuhi syarat di bawah standar seperti itu, jelas-jelas kehilangan target 30 orang. Tuan Zhang sangat ketat. Kultivator dari kam prajurit persiapan itu sangat kuat, tapi setengah dari mereka tersingkir. Syukurlah kita tidak naik, atau itu akan sangat memalukan.
Beberapa pria yang sebelumnya ingin mencoba setelah melihat Yi Yun mendaftar merasa beruntung. Di bawah praktik eliminasi seperti itu, hanya orang yang sangat berbakat yang bisa dipilih. Dan mereka tahu bahwa Zhang Yuxian tidak terlalu puas dengan orang-orang yang telah lewat. Hanya karena tidak ada orang lain yang bisa dipilih sehingga dia harus memilih seorang jenderal di antara para kurcaci. Setelah memahami ini, kerumunan mulai lebih mengagumi Lian Chengyu. Hanya Lian Chengyu yang memenangkan pujian, sangat tidak buruk. Yun menggenggam tangan kecil Jiang Xiaoru. Dia menatap Yi Yun dengan cemas. Dia tahu bahwa Yi Yun diam-diam telah berlatih seni bela diri beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak berpikir bahwa kemampuannya akan meningkat melebihi anggota kamp prajurit persiapan. Jika Zhang Yuxian bahkan tidak memilih orang-orang itu dari kamp prajurit persiapan, bagaimana dia akan memilih Yi Yun? Jiang Xiaoru masih berdiri di tengah alun-alun. Posisinya sangat canggung. Mata orang banyak tertuju padanya. Adiknya termasuk di antara kandidat awal. Jiang Xiaoru tidak bisa mundur, dia juga tidak bisa berdiri di sana. Yi Yun memperhatikan mata khawatir Jiang Xiaoru dan menggerakkan mulutnya sedikit. Kak Xiaoru, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Zhao Tiezu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Yi Yun. Dasar bajingan, aku bisa memilih anjing tersesat dan itu akan lebih kuat darimu. Tuan Zhang lebih suka memilih anjing sebagai murid daripada kamu. Menghadapi ejekan sinis, Yi Yun hanya bisa menatap dingin ke mata Zhao Tiezu sambil berkata, kamu harus merawat dirimu sendiri, seperti untuk diriku sendiri, kamu tidak perlu khawatir. Ya, hei, anak ini benar-benar brengsek, berpikir dia menggunakan kata-kata itu untuk melawanku. Jika kamu terpilih hari ini, aku akan mencabut pohon pagoda besar itu di dekat pintu masuk desa dan memakannya, daun dan akarnya semuanya. Zhao Tiezu tertawa terbahak-bahak saat mengatakan itu. Pada saat yang sama, pria lain yang berdiri di samping Zhao Tiezu, anggota kamp prajurit persiapan lainnya menggema dengan mengejek, kalau begitu aku akan makan roller stone besar di dekat pintu masuk desa. Haha, kalian benar-benar lucu. Aku akan bergabung dengan kalian dengan meminum semua air di East River. Orang-orang dari kamp prajurit persiapan mulai menjadi gaduh. Yi Yun memandang tanpa daya pada orang-orang ini dan mengangkat bahu, terserah. Saat ini, Zhang Yuxian telah menghubungi Zhao Tiezu. Zhao Tiezu menghapus senyumnya dan berdiri tegak. Zhang Yuxian menekan tubuh Zhao Tiezu dan berkata, 28? Zhao Tiezu menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan benar-benar memiliki mata yang bagus, aku yang kecil memang berusia 28 tahun. Zhang Yuxian mengerutkan kening karena Zhao Tiezu juga tidak memuaskannya. Tetapi mengingat jumlahnya terlalu sedikit, dia dengan enggan berkata, aku kira kamu memenuhi persyaratan minimum. Aku akan membuatmu terhitung. Zhang Yuxian mulai mencapai kesimpulan bahwa memiliki pemilihan kerajaan di Cloud Wilderness adalah usaha yang sia-sia. Zhao Tiezu menghela nafas lega, dan mengepalkan tinjunya, itu bagus. Aku lulus. Dia sangat bersemangat dan mulai berdemonstrasi di depan Yi Yun. Meskipun dia hampir tidak memenuhi standar minimum, dia masih lulus. Dia akan berlatih seni bela diri dengan duta besar. Ketika dia mengalami kenaikan pesat, dia bisa menikahi banyak istri dan berjalan menuju puncak kemanusiaan, bukan sesuatu yang lemah seperti Yi Yun bisa dibandingkan. Saat ini, Zhang Yuxian berada di depan Yi Yun. Mata semua orang terkonsentrasi pada tubuh Yi Yun. Lian Chengyu mencibir, aku ingin melihat bagaimana kamu akan keluar dari ini. Pikiran itu telah meluap ke benaknya, tetapi dia segera menusuknya. Yi Yun adalah anak cacat mental, jadi Yi Yun tidak akan menyadari bahkan jika dia dipermalukan. Seorang anak cacat mental tidak perlu menyelesaikan semuanya. Menyebabkan keributan adalah hal biasa. Dia bahkan mungkin salah mengira ejekan itu sebagai pujian. Lian Chengyu tidak bisa berkata-kata ketika alur pemikirannya mencapai kesimpulan ini. Itu mirip dengan kutipan bahwa seseorang tidak boleh berdebat dengan orang idiot, mereka hanya akan menurunkan kamu ke level mereka dan mengalahkan kamu dengan pengalaman. Yi Yun, kan? Saat Zhang Yuxian berdiri di depan Yi Yun. Ya, tuanku.
Apakah kamu tidak pernah benar-benar berlatih seni bela diri? Zhang Yuxian melirik Yi Yun dengan sedih. Dia hanya berada di alam Purple Blood dan tidak bisa membedakan level Yi Yun, tetapi dia merasa tubuh Yi Yun menyembunyikan kekuatan. Menjadi berbakat namun tidak menonjolkan diri. Aku sudah berlatih sedikit, Yi Yun memilih kata-katanya dengan bijak. Pelatihan dengan mencuri pelajaran juga dianggap pelatihan. Tuan, anak ini bohong. Zhao Tiezu mulai mengadu, aku dapat membuktikan fakta bahwa anak ini tidak pernah berlatih seni bela diri. Yi Yun memandang Zhao Tiezu seolah-olah dia adalah seorang yang terbelakang. Bagaimana kamu tahu jika aku berlatih seni bela diri? Aku telah melewati halaman suku beberapa kali. Aku juga telah mempraktikkan beberapa dari apa yang telah diajarkan oleh instruktur Yao. Yi Yun secara terbuka mengakui bahwa dia pernah berlatih seni bela diri. Ini untuk mempersiapkan hari ketika dia harus mengungkapkan kekuatan aslinya. Itu akan membuat orang mengira dia ajaib, menurunkan risiko penemuan kristal ungu. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dari mana dia mendapatkan semua keahliannya. Kamu diam-diam belajar seni bela diri? Mendengar kata-kata Yi Yun, Zhao Tiezu tidak hanya tertawa, bahkan anggota lain dari kamp prajurit persiapan berusaha keras untuk menahannya. Mereka tidak berani tertawa di depan Zhang Yuxian. Pada titik ini, tidak ada yang mengejar kejahatannya dengan diam-diam mempelajari seni bela diri dengan mencuri pelajaran. Seorang anggota dari kamp persiapan kesatria berkata, tinju tulang harimau rib naga dari instruktur Yao sangat dalam. Kita bahkan tidak bisa menangkapnya dengan mengikuti setiap gerakannya. Kamu anak bodoh tanpa kekuatan mempelajarinya secara diam-diam. Apa yang bisa kamu pelajari? Yi Yun tidak bisa terganggu untuk membalas. Dia hanya ingin meninggalkan kesan bahwa dia pernah berlatih seni bela diri. Itu bisa digunakan untuk menahan pukulan saat dia mengungkapkan kekuatan aslinya. Zhang Yuxian merenung sambil meletakkan tangannya di bahu Yi Yun, perlahan menyuntikkan Yuan Qi-nya. Zhang Yuxian tidak berharap banyak. Dia menghargai Yi Yun atas keberaniannya karena jarang sekali seorang anak melangkah maju dalam keadaan seperti itu. Tentu saja apresiasi adalah satu hal, tetapi latihan bela diri tidak hanya tentang keberanian. Yuan Qi Zhang Yuxian yang dilepaskan ke dalam tubuh Yi Yun menyelesaikan sirkulasi, dan saat dia menunggu dengan penuh harap untuk menerima Yuan Qi kembali untuk melihat berapa banyak yang diserap. Dia menyadari bahwa Yuan Qi yang dia suntik telah menghilang tanpa jejak. Ini, Zhang Yuxian menatap, bagaimana ini bisa terjadi? Alisnya mulai melonjak karena dia menolak untuk mempercayai situasinya. Dia menyuntikkan gelombang Yuan Qi lagi ke tubuh Yi Yun. Semburan Yuan Qi ini memasuki meridian Yi Yun seolah-olah mereka telah memasuki lubang hitam. Saat melewati hati Yi Yun, itu diserap oleh kristal ungu, tanpa setetes pun tersisa. Kamu. Zhang Yuxian terkejut. Yuan Qi yang disuntikkannya ke dalam Yi Yun telah diserap seluruhnya. Melihat alis Zhang Yuxian melompat, Lian Chengyu tidak tahu apakah Zhang Yuxian telah marah. Dia berjalan ke sisi Zhang Yuxian dengan ekspresi cemberut. Pikiran Lian Chengyu berputar di sekitar pemeriksaan klan suku Lian yang dilakukan Zhang Yuxian, tapi sayangnya, bunga eksentrik seperti Yi Yun telah mengacaukannya. Meskipun dia memperlakukan kehidupan klan suku Lian sebagai kotoran, dia tidak ingin klan suku Lian dipermalukan di depan orang luar. Itu akan membuat orang lain berpikir rendah tentang dia. Lian Chengyu dengan enggan tersenyum, Tuan Duta Besar, perjamuannya telah disiapkan. Haruskah kita makan dulu? Lian Chengyu ingin mengalihkan perhatian Zhang Yuxian, berharap dia bisa menutupi insiden itu dengan Yi Yun. Tapi tiba-tiba, Zhang Yuxian menggenggam bahu Yi Yun dengan kedua tangannya. Dia mengukur Yi Yun dengan hati-hati. Suku miskin di padang gurun yang luas bisa menghasilkan bakat seperti itu? Selain itu, pemuda di depannya ini memiliki keberanian dan komitmen terhadap seni bela diri. Dia telah membuktikan dirinya dengan berdiri di depan umum. Selain itu, pemuda itu memiliki sejumlah kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Itu telah memicu minat Zhang Yuxian.
Kamu bagus, sangat bagus. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan permata yang belum terpolos di sebuah suku kecil di padang gurun yang luas. Zhang Yuxian tidak pelit dengan pujiannya. Suaranya terdengar jauh dan nyaring. Ah, selain Yiyun ada Zhao Tiezu, yang siap mengejek Yiyun ketika dia gagal lolos. Dia tiba-tiba melebarkan matanya seperti ayam jago di cengkeram lehernya. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Zhang? Aku tidak salah dengarkan? Lian Chengyu yang bersiap untuk memimpin Zhang Yuxian makan berdiri tercengang. Dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi sejenak. Orang-orang terluar yang tidak dapat melihat situasi tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketertarikan mereka terusik setelah mendengar Zhang Yuxian memuji seseorang. Siapa yang menerima pujian setinggi itu? Orang-orang di lingkar luar mulai melompat untuk melihat sekilas. Kamu memiliki body seamless. Bahkan body seamless purple blood tingkat rendah sangat bagus. Kamu akan dihargai bahkan dalam suku besar. Body seamless. Orang-orang termasuk Lian Chengyu tidak mengenal istilah body seamless. Tapi ini tidak menghalangi mereka untuk memahami sikap Zhang Yuxian. Sangat bagus, permata kasar, dihargai bahkan dalam suku besar. Bahkan Zhao Tiezu dengan proses mentalnya yang lemah tahu bahwa pujian Zhang Yuxian untuk Yiyun telah melebihi Lian Chengyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Tiezu merasa seperti dia telah makan satu pon kotoran, meninggalkan ekspresi spektakuler di wajahnya. Anggota kamp prajurit persiapan lainnya semuanya tercengang. Mulut mereka ternganga. Saudaraku, dia... Mata Jiang Xiaoru berair. Dia adalah satu-satunya orang yang berharap Yiyun akan berarti. Namun, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba bahkan dia sulit mempercayainya. Dia telah melihat pertumbuhan Yiyun sejak dia memakai popok. Dia tidak pernah merasa Yiyun berbakat. Apakah yang dikatakan Zhang Yuxian benar? Jiang Xiaorou merasakan sesuatu yang meragukan. Bahkan evaluasi Lian Chengyu lebih lemah daripada adiknya. Anak ini adalah ahli bela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Lian Chengyu mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa menerimanya. Zhang Yuxian bahkan lebih menyukai Yiyun. Lian Chengyu selalu menjadi keajaiban nomor satu di klan suku Lian. Bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang melebihi dia? Selain itu, orang lain adalah budak muda. Ini. Tuan Duta Besar, kamu bilang anak ini adalah ahli bela diri? Bisakah kamu membuat kesalahan? Semua orang meragukan kata-kata Zhang Yuxian tapi hanya Zhao Tiezu yang tidak bisa menahannya dan bertanya dengan bodoh. Wajah Zhang Yuxian berubah serius, dan berkata dengan dingin, kamu meragukan aku? Zhao Tiezu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh roh, tidak, aku tidak berani. Aku yang kecil ini tidak berani. Zhang Yuxian menatap dingin ke arah Zhao Tiezu sambil berkata, waktu aku terbatas. Dalam 1 jam, mereka yang terpilih, berkumpul di sekitar sini. Aku akan memberikan seni bela diri kepadamu selama 3 hari. Mengatakan itu, Zhang Yuxian pergi. Dia tidak tertarik dengan perjamuan penyambutan. Zhao Tiezu, Lian Chengyu, dan seluruh kamp prajurit persiapan menatap dengan kebingungan. Mereka memandang Yiyun seolah-olah dia orang aneh. Mereka tidak bisa menerima kenyataan. Yiyun telah melewati babak penyisihan. Dia bahkan menerima pujian yang sangat tinggi. Bagaimana bisa? Jiang Xiaoru telah melihat tatapan tajam Lian Chengyu dan rekan-rekannya menembaki Yiyun. Dia bergegas ke depan untuk menarik Yiyun di sisinya, khawatir tentang dia. Aku tidak percaya itu. Tuan itu berkata bahwa aku tidak cocok untuk seni bela diri. Dia bahkan mengatakan anak ini adalah permata, atau tubuh apa. Aku bisa mengangkat roller batu seberat 400 pon. Anak itu sepertinya tidak bisa memegang ayam dengan kuat. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Pria gemuk pendek itu mulai berteriak. Kata-katanya ditanggapi dengan tanggapan yang mencengangkan. Aku tidak bisa membandingkan dengan anak itu. Aku tidak percaya itu.
Anak ini benar-benar beruntung. Kam prajurit persiapan pada awalnya penuh percaya diri, tetapi telah dibersihkan selama ujian pendahuluan Zhang Yuxian. Yiyun adalah satu-satunya yang menerima pujian tinggi. Mereka pasti tidak puas. Pada titik ini, Zhao Tiezu berjalan menuju Yiyun, berkata, "Nak, jangan terlalu bangga. Aku tidak yakin apa yang salah dengan Tuan Zhang. Kamu pikir kita tidak tahu? Kamu telah sakit sejak muda, seperti anak ayam kecil. Kamu bahkan tidak bisa mengangkat beban batu seberat 50 pound. Kamu hampir mati memetik tumbuhan. Orang seperti keajaiban seni bela diri? Pantatku." Zhao Tiezu tidak salah. Anak-anak seusia Yiyun bisa mengangkat beban batu seberat 50 pon, dan Yiyun hampir tidak bisa mengangkat seberat 30 pon beberapa bulan yang lalu. Yiyun sendiri tidak mengharapkan penilaian body seamless. Yiyun yang memiliki kristal ungu dan inderanya yang tajam memasuki ranah meridian sudah menebak apa yang sedang dilakukan Zhang Yuxian. Dia telah menyuntikkan energi untuk menguji bakat seseorang. Energi ini diserap oleh kristal ungu, mengakibatkan kesalahpahaman oleh Zhang Yuxian. Sejujurnya tentang bakatnya, bakat bawaan tubuhnya bukanlah hal yang luar biasa. Pasti tidak ada body seamless. Ahli bela diri sejati tidak akan memiliki konstitusi yang buruk seperti Yiyun. Jika tubuh memiliki afinitas tinggi dengan energi, ia akan menyerap energi dari lingkungan secara tak terlihat, menyebabkan tubuh tumbuh kuat. Bagaimana orang bisa mengharapkan anak yang kelaparan yang tumbuh di hutan belantara yang luas menjadi anak ajaib? Tentu saja, meskipun Yiyun memahaminya, dia memutuskan untuk menerima gelarnya sebagai anak ajaib. Itu adalah cara yang bagus untuk menjelaskan dirinya sendiri ketika dia mengungkapkan kekuatannya. Dengan itu, Yiyun menatap Zhao Tiezu dengan senyum tipis. Melihat Yiyun melirik ke arahnya, Zhao Tiezu balas menatap dengan ekspresi jijik, "Apa? Tidak puas? Jika kamu tidak puas, kamu bisa bertarung denganku. Aku akan meremasmu dengan jari. Aku akan membiarkanmu menang jika aku menggunakan rambut tambahan." Zhao Tiezu juga mengomel, dia ingin memberi pelajaran pada Yiyun. Tapi Yiyun menjawab dengan tenang, "Paman Tiezu, apakah kamu sudah selesai makan pohon pagoda besar?" Pukulan kritis dengan satu kalimat. Kata-kata mengejek Zhao Tiezu yang dia rencanakan untuk diucapkan tersangkut di tenggorokannya. Dia tetap diam saat matanya menatap seperti ikan mati di tanah. Dan prajurit itu dari sebelumnya. "Apakah kamu sudah memakan roller stone itu? Oh. Dan ada satu orang lagi yang ingin meminum air East River," kata Yiyun dengan cara geli. Tubuhnya kecil dan kurus, sedangkan wajahnya masih kekanak-kanakan. Tampaknya tidak mampu menyebabkan kerusakan apapun, tetapi setiap kata yang dia katakan tertanam di dalam dirinya sendiri dengan kekuatan destruktif yang ekstrim. Para anggota kamp prajurit persiapan dengan cepat menyangkal pernyataan mereka. Tidak ada yang bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Kata-kata yang sebelumnya mereka ucapkan di depan seluruh suku telah memukul mereka tepat di wajah mereka. "Teman-teman prajuritku, aku kecil akan kembali untuk beristirahat. Aku perlu membuat persiapan untuk berlatih seni bela diri dengan Tuan Zhang. Juga Tuan Muda Lian, karena aku kecil perlu berlatih seni bela diri, dapatkah aku mengambil cuti untuk memperbaiki tulang-tulang kuno?" Yiyun bertanya dengan sungguh-sungguh. Wajah Lian Chengyu benar-benar hitam. Bagaimana mungkin dia tidak berani? Tentu saja, berlatih seni bela diri lebih penting. Mengatakan ini, Lian Chengyu merasakan ususnya berputar.